Selamat malam saudara, senang sekali Kaltim Headline Malam kembali hadir. Kali ini bersama saya, Rusmi Rahma. Sejumlah informasi penting akan kami hadirkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Anggota DPRD fraksi PKB soroti rekrutmen pejabat-pejabat baru organisasi perangkat daerah. Wakil rakyat Kaltim di DPRD setuju perusahaan-perusahaan daerah yang beroperasi perlu dibenahi. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kaltim kembali bersuara keras mengkritik pemerintah Provinsi Kaltim. Kali ini menyangkut adanya pejabat orderan dari berbagai kabupaten kota mengisi jabatan lowong yang strategis di lingkungan Pemprov Kaltim. Temuan fraksi PKB disampaikan pada sidang paripurna DPRD Kaltim 1 Juli. Materi sidang paripurna menyampaikan pandangan dari masing-masing fraksi terhadap LKPJ atau Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur tahun 2019. Fraksi PKB memanfaatkan momentum itu untuk menyampaikan temuannya. Salah satunya tentang sistem rekrutmen pejabat tinggi untuk menempati pos-pos strategis di Pemprov Kaltim. Fraksi PKB berdalih pejabat yang mengisi jabatan-jabatan baru di beberapa OPD atau organisasi perangkat daerah cenderung orderan, tidak memenuhi prinsip sistem rekrutmen yang benar. Mengklarifikasi terkait temuan-temuan yang kami dapatkan ini. Karena sekali lagi kami merasa kasihan kalau seandainya memang teman-teman kepala OPD, misalnya kepala dinas pendidikan yang berasal dari Kota Bontang, kepala dinas pariwisata yang berasal dari Kabupaten Kutai Kartanegara, dan kepala biro hukum Humas yang berasal dari Kutai Timur. Kasihan mereka kalau seandainya nanti dianulir oleh Komisi ASN. Mereka harus kembali ke kabupaten kota dan mereka tidak memiliki jabatan nantinya di sana. Dan juga begitu, mereka harus kembalikan tunjangan yang mereka terima. Meskipun ini menjadi kewenangan saudara gubernur, tapi saya selaku wakil rakyat sesungguhnya agak kurang terima gitu. Kenapa harus diambil dari kabupaten kota? Kasihan kawan-kawan kita yang hari ini yang berkarir di Provinsi Kalimantan Timur, yang berproses dari nol, dari eselon 4 dan seterusnya, tapi mereka juga tidak dikasih ruang untuk mengisi jabatan yang mereka lama nantikan. Jawaban Pemprov Kaltim ditunggu DPRD Kaltim pada sidang paripurna berikutnya yang dijadwalkan pada hari Jumat 3 Juli. Wakil Ketua DPRD Kaltim Samsun berharap gubernur sendiri yang datang agar beberapa persoalan bisa menjadi jelas. Ini yang banyak disoroti oleh fraksi-fraksi di DPR Provinsi. Nah, ini yang nanti harus diberikan jawaban oleh gubernur yang kita agendakan nanti hari Jumat untuk menerima jabatan. Menerima penjelasan atau jawaban dari gubernur, gitu ya. Ya, gubernur hadir nanti, Bang. Mudah-mudahan hadir. Dan sudah kita agendakan hari Jumat besok. Temuan fraksi PKB diantaranya adalah kesalahan prosedur, ada yang tidak lolos kejiwaan tapi diloloskan, dan ada yang umurnya sudah lebih tapi tetap dipasang. Tim Kaltim TV Hardin melaporkan. Sorotan tajam mengenai Prusda-Prusda dalam kondisi sakit datang juga dari Ketua Fraksi Demokrat Nasdem DPRD Kaltim. Kondisi beberapa Prusda justru menjadi manja karena terus berharap disuntik dana pemerintah. Ketua Fraksi Demokrat Nasdem Puji Setiawati tidak keberatan Prusda atau BUMD Badan Usaha Milik Daerah dibenahi. Dia meminta segera saja dilakukan audit terhadap keuangan dan kinerja Prusda-Prusda itu agar terdiagnosa secara persis apa penyakitnya. Ini memang salah satu yang kita sorotin adalah tentang BUMD. Saat ini Prusda-Prusda ini kan banyak, tetapi Prusda saat ini sebenarnya yang diharapkan oleh pemerintah adalah mereka bisa memberikan dongkrakan PAD untuk Provinsi Kalimantan Timur, kan gitu ya. Karena pada awal-awal pembentukan BUMD itu kan mesti disuntik oleh pemerintah tuh.
maunya kita setelah kita harapkan bahwa BUMD itu BUMD yang sehat. Sehatnya dalam artian apa? Dia dalam perkembangan selanjutnya mampu memberikan kontribusi yang besar di dalam mendongkrak pendapatan asli daerah. Tetapi kenyataannya adalah seolah manja. Biasa disuntik, biasa diberikan subsidi, terus maunya tiap tahun terus. Nah, Ketua Fraksi Demokrat Nasdem mengatakan, jika Perusda dan BUMD memang sudah sakit parah, fraksinya menyarankan kepada pemerintah Provinsi Kaltim agar ditutup saja. Kita memang tekankan kalau tidak balancing dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah daerah, kita jangan tinggal diam gitu loh. Kita harus evaluasi kesalahannya di mana, apa yang harus diawalin lagi dan apa yang harus dimulai. Saya pikir kalau untuk memulai, saya pikir sudah tidak akan memulai lagi, tetapi bagaimana sistem manajemennya yang dengan baik, kemudian transparansi tentang pengkajian manfaat daripada BUMD itu sendiri. Contohnya misalnya perusahaan-perusahaan daerah ya saat ini ya, termasuk ya udah nggak usah dijelaskan satu-satu kali udah tahu deh nanti dah ini ya. Itu jadi perlu dikaji secara detail, kemudian syukur nanti didatangkan lembaga independen yang keluar dari ranah birokrasi dan pemerintahan, sehingga pada saat verifikasi data faktual di lapangan di BUMD itu betul-betul disepakati dan didapatkan data yang konkret. Kalau itu tidak menguntungkan, tutup. Tidak menguntungkan, tutup. Di DPRD Kaltim kini tengah bergulir dibentuknya Pansus Perusda, namun hampir semua fraksi meminta Perusda yang sakit disikapi pemerintah dengan menutupnya. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Lintas fraksi di DPRD Kaltim hampir satu pendapat Perusda yang sakit dibenahi, bahkan yang tergolong penyakitnya parah tidak memberikan kontribusi dan menjadi beban terhadap kas daerah ditutup saja. Opsi-opsi tentang pembenahan Perusda yang dimodali Pemprov Kaltim disampaikan fraksi-fraksi di DPRD Kaltim pada rapat paripurna pandangan umum terhadap LKPJ Gubernur Kaltim tahun 2019. Ada fraksi mengusulkan dibentuk pansus atau panitia khusus agar bisa masuk membedah Perusda dan anak-anak perusahaannya, tapi ada juga fraksi P3 yang secara tegas meminta Perusda sakit ditutup saja. Wakil bagaimana soal persoalan Perusda? Tadi hampir semua fraksi menyampaikan hal itu terkait dengan kinerja Perusda. Satu, kalau kita ngelihat dari Perusda itu, satu adalah kinerjanya. Dari investasi yang pemerintah provinsi lakukan, dari modal yang sudah diberikan pemerintah provinsi, kemudian dengan hasil yang dihasilkan dari Perusda tersebut memang nggak sebanding. Banyak sekali Perusda yang dikatakan mandul ya, atau Perusda yang tidak memberikan hasil apapun. Ini patut untuk kita koreksi. Tadi bahkan ada yang lebih tegas lagi untuk dibubarkan, ya fraksi P3. Untuk dibubarkan, ya tidak menutup kemungkinan kalau memang sudah tidak menghasilkan apapun, ngapain lagi? Nggak ada kinerjanya juga. Masalah Perusda sudah ditangani oleh Komisi 2. Samsun percaya langkah-langkah strategis sudah disusun Komisi 2 untuk disampaikan ke pimpinan DPRD, bukan hanya soal kinerja, tapi juga mengenai aset-aset Pemprov Kaltim yang diserahkan pengelolaannya ke Perusda, tapi tidak jadi apa-apa. Dua juga lagi intens untuk menggodok itu. Beberapa Perusda sudah kita ajak bicara terkait dengan kinerjanya. Selain terkait dengan kinerja, Perusda ini ada hal lagi yang lebih urgent untuk kita bahas, yaitu terkait dengan aset. Karena kan banyak sekali aset-aset Pemprov yang dilimpahkan pengelolaannya ke Perusda. Sudah sejauh mana? Contoh yang paling konkret ini lahan eksklusif punya Pemprov kemudian dikelolakan kepada MBS. Jadi apa sekarang? Gitu kan? Nah, sementara ya jadi rumah hantu. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV.
Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1.000.000, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Meski secara umum pelaksanaan pendaftaran peserta didik baru atau PPDB melalui sistem online berjalan lancar dan tidak ada gejolak, namun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan mengakui masih terjadi kekurangan, terutama pada website yang kerap terjadi gangguan atau error dan membuat orang tua siswa kesulitan untuk mengakses dan memantau peringkat anak mereka. Sehingga sistem ini akan dievaluasi secara menyeluruh, termasuk website yang dimiliki Dinas Pendidikan. Selain itu, kurangnya sosialisasi kepada orang tua siswa juga masih menjadi kendala, karena tidak sedikit yang tidak memahami sistem online yang diterapkan, sehingga orang tua harus datang ke sekolah. Evaluasi kita tahun ini karena perpal itu tidak dilakukan di sekolah lagi, sehingga sistemnya memang agak berat menyusunnya. Sehingga kita harapkan nanti ke depan kita perbaharui kembali supaya kamar-kamar di jalur-jalur itu sudah difikskan di dalam sistem. Nah, kemarin mengolah kembali gitu loh. Jadi misalnya akan dikeluarkan R1 dari RZ itu harus diklik kembali. Nah, itu memerlukan waktu. Dinas Pendidikan Kota Balikpapan pada tahun ini menerapkan PPDB berbasis online sebagai upaya untuk menghindari perkumpulan atau keramaian di sekolah di tengah pandemi COVID-19. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV melaporkan. Lokapom Kota Balikpapan bekerja sama dengan Bea Cukai dan Polresta Balikpapan amankan 2.273 pieces kosmetik ilegal yang berasal dari negara Malaysia. Kosmetik ilegal ini diketahui tak memiliki izin edar dari BPOM Indonesia, sehingga tidak diketahui secara pasti kandungan yang ada di dalam produk kosmetik kecantikan tersebut dan ada kemungkinan mencampur bahan-bahan kimia berbahaya. Modus operasi peredaran kosmetik ilegal ini dengan cara mempromosikan melalui media sosial dan masuk ke Indonesia menggunakan jalur ekspedisi melalui Kalimantan Utara ke Kalimantan Timur. Lokapom Kota Balikpapan menaksir produk kecantikan ilegal ini mencapai 300 juta lebih. Dari hasil operasi gabungan dan pemeriksaan didapatkan temuan produk kosmetik tanpa izin edar sebanyak 18 item dan sebanyak 2.273 pieces. Total taksiran yang di Balikpapan sekitar 344.801.000. Sementara itu, Lokapom Balikpapan dan Bea Cukai serta Polresta Balikpapan masih lakukan pengembangan terhadap kosmetik ilegal tersebut. Saat ini ada 4 orang saksi sebagai alamat penerima paket kosmetik ilegal diminta keterangan sebagai saksi. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV melaporkan. Masih bersama saya, Rosmi Rahmat, kembali kami sampaikan 2 berita utama Kaltim hari ini. Babin Kamtibnas terima pin emas dari Polri pada peringatan Hari Jati Bayangkara ke-74. Truk muatan beras terguling di sebuah jalan menanjak di Balikpapan.
Dalam peringatan Hari Bayangkara ke-74 tahun yang dilakukan secara sederhana di Polresta Balikpapan yang dihadiri oleh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Porkompinda Kota Balikpapan, seorang anggota Babin Kamtipnas Kelurahan Geraha Indah Aibtu Wempi Antariksa menerima pin emas dari Mabes Polri atas kinerjanya di tengah masyarakat. Pin emas ini langsung disematkan oleh Kapolresta Balikpapan Kombes Pol Turmudi. Wali Kota Balikpapan mengapresiasi kinerja Babin Kamtipnas Kelurahan Geraha Indah, sehingga Kamtipnas di Kelurahan Geraha Indah dapat berjalan dengan baik. Terima kasih kepada Kepolisian Republik Indonesia, sangat luar biasa menjaga Kamtipmas, membantu masyarakat menangani COVID-19. Dharma baktinya luar biasa. Pak, salah satu Babin Kamtipmas, Pak, dapat penghargaan, Pak. Selamat, kita juga bangga, ternyata hebat Babin Kamtipmas kita yang di Geraha ya, Iya, Pak. Luar biasa, selamat, terima kasih. Sementara itu, Kapolresta Balikpapan Kombes Pol Turmudi menyebutkan, Brigadir Wempi Antariksa saat dilakukan pengecekan di lapangan masyarakat merasakan kehadiran Babin Kamtipnas dalam situasi dan kapanpun. Yaitu ada Brigadir Wempi ya, Brigadir Wempi memang yang bersangkutan ini kita sudah survei juga ke lapangan, masyarakat di sekitarnya memang betul-betul merasakan kehadiran Babin Kamtipmas ini di tengah masyarakat dalam situasi apapun dan dalam waktu kapanpun. Yang bersangkutan selalu bisa hadir ketika ada masalah-masalah Kamtipmas yang ada di lingkungannya. Termasuk sebenarnya juga Babin Kamtipmas yang lain juga sama. Cuman karena memang ini ada proses, kemudian ada penilaian dan lain sebagainya, alhamdulillah Polresta Balikpapan ada satu perwakilan yang juara 1 tingkat Polda dan diajukan ke Mabes Polri, sehingga juara 1 di masing-masing Polda itu dapat pin emas dari Bapak Kapolri. Ini suatu penghargaan yang luar biasa, bisa juga untuk memotivasi anggota ya, memotivasi anggota supaya bekerja lebih bagus dan kehadiran di masyarakat akan lebih banyak. Usai menyematkan pin emas Polri, acara Hari Bayangkara dilanjutkan dengan ramah tamah dengan pemotongan tumpeng. Muhammad Idris melaporkan dari Balikpapan. Diduga mengalami masalah pada bagian persneling, sebuah truk bermuatan beras gagal menanjak di kawasan Jalan Sungai Ampal, Balikpapan Utara dan terguling pada hari Rabu siang. Truk naas dengan nomor polisi KT 8576LT ini tengah membawa muatan beras dengan berat mencapai 8 ton. Sebelum terguling, supir truk sempat melakukan pemindahan gigi persneling, namun los dan akhirnya truk tidak terkendali dan terguling, sehingga membuat muatan beras berserakan di jalan raya. Saat terguling, truk juga sempat menimpa sebuah mobil dengan nomor polisi KT 1586Y yang dikemudikan oleh seorang wanita yang berada tepat di samping truk. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Berberas ke atas ya? Dari gudang kah? Ya, gudangnya dari di mana? Karyangau. Oh, dari Karyangau. Ya. Ke atas di mana? Di daerah sini? Di Beler? Ya. Berapa banyak? Ada 10 ton? Kalau berapa banyak nggak tahu, kata teman saya 8 ton muatannya. Nah, jadi naik tanjakan ini kayak apa kesannya tadi? Jadi naik tanjakan? Mau ngoper gigi 1, masuk sudah, tapi kita jalan hancur giginya. Hilang gitu nah. Los gitu ya? Ya. Jadi mundur? Mundur ya. Mundur terus sempat naik trotoar situ kah atau bagian jalan? Nabrak trotoar tapi naik kebalik gitu nah. Kebalik kena mobil di sebelah ini ya. Posisi truknya ini kan paling depan tadi Pak, jalur sebelah kanan. Saya dari bawah dari bawah situ udah kelihatan karena udah macet kan. Oh, kelihatan nih truk ini. Jadi saya sudah langsung ambil jalur sebelah kiri karena saya mau ke kiri kan. Nah, posisinya truk yang itu di belakang truknya ini. Oh, iya. Nah, pas saya di sini truk ini tiba-tiba nyalip. Ganti haluan. Oh, berarti saya pelan kan. Nah, saya nggak tahu kalau posisinya ini temundur, nggak tahu karena terhalang itu. Oh, nggak lihat ya. Ini lambat nyalipnya. Tiba-tiba ini kok tiba-tiba udah temundur-mundur, saya mau apa? Mau ganti posisi nggak bisa, di belakang udah penuh mobil. Ya udah akhirnya diem di situ nungguin truk ini lewat, taunya dia terbalik ke belakang saya. Untuk menghindari kemacetan, petugas dari Polresta Balikpapan dan masyarakat membantu untuk kelancaran arus lalu lintas agar tidak terjadi kemacetan. Muhammad Idris melaporkan dari Balikpapan.
Berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Akhirnya saya Rosmi Rahma dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.